dihasilkan oleh gambar yang kalian gunakan untuk menampilkan pakai misalnya menampilkan video ya dengan menggunakan proyektor sederhana video yang dari HP. Solusinya bagaimana supaya gambar yang dihasilkan tidak terbalik? Halo? Menggunakan dua lensa ya, Bu? Oke, Siti Nur ya, menggunakan 2 buah lensa. Di kelompok Siti kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 pakai berapa lensa? 1, Bu. Nah, ya. Oke, berarti hampir semua masih pakai 1 lensa. Sebenarnya ini ada pertanyaan bagus pada pertemuan minggu lalu dari kelompok berapa ya Ibu lupa di kelas B tetapi ya. Jadi kelompok mereka menanyakan mengenai bagaimana cara menghasilkan bayangan agar menghasilkan proyektor sederhana yang bisa membentuk atau menghasilkan bayangan akhir yang tidak terbalik gitu. Kemarin dari kelompok di kelas B gitu. Mungkin di kelas ini kemarin nggak ada yang nanya ya sehingga mungkin tidak terjawab gitu. Berarti ini ada tidak yang menggunakan 2 buah lensa? Belum ada ya. Berarti nanti bisa diperbaiki ya. Nah, uh, dari video yang telah dijelaskan, ada yang bisa nggak memberikan analisis mengapa uh, kita perlu ya menggabungkan 2 buah lensa? Lensa gabungan ya. Suara Ibu terdengar ya? Kenapa harus ada lensa gabungan? Atau kita harus menggabungkan lensa? Loh, katanya udah lihat video sebelumnya. Coba ayo. Siapa Izin yang menjawab, bisa Bu. menjelaskan? Boleh, silakan. Tujuannya untuk meningkatkan perbesaran atau mengembalikan posisi bayangan yang tadinya terbalik itu menjadi tegak, Bu. Nah, oke ya. Berarti kalian mendapatkan poinnya ya. Membalikkan lagi bayangan supaya bayangan tersebut tidak terbalik gitu. Meskipun sebenarnya kalau kalian menggunakan ada aplikasi di handphone itu yang konverter. Jadi dia membalikkan lagi gambar dari handphone gitu. Tetapi kita kan di sini mau menerapkan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari gitu, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin Ibu akan sedikit menjelaskan dulu mengenai lensa gabungan, ya. Ibu akan share screen. Kalian sambil buka file yang sudah Ibu unggah pada file optik ya, file optik dari link tersebut. Oke, ya sudah nampak belum? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ya, di sini ya. Sebentar. Ya, coba kalian lihat, perhatikan di sini ada 2 buah lensa gabungan. Ada lensa apa ini? Lensa yang ini lensa apa? Nih. Kok ini nggak bisa diedit ya? Ibu ini dulu ya, biar bisa diedit.
Oke, nggak apa-apa ya. Ini nggak bisa diedit, nanti Ibu harus breakdown lagi. Coba kalian perhatikan, suara Ibu terdengar ya? Terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, oke. Jadi, dari layar ini, ya, layar yang ada di sini, kalian bisa melihat di sini ada dua buah jenis lensa ya, ada lensa yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu lensa positif, dan lensa yang di sebelah kanan adalah lensa negatif, lensa positif juga gitu. Berarti ada dua buah lensa yang dipasang secara bersamaan. Sebentar Ibu sambil Oke. Terlihat ya. Jadi di sini ada dua buah lensa, yaitu, halo suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Bentar ya. Ya, ya. Jadi ini ada lensa yang disimbolkan dengan positif ya. Lensa positif itu berarti dalam hal ini adalah lensa apa? Lensa cekung atau lensa cembung? Cembung, Bu. Lensa cembung, Bu. Oke, lensa cembung. Ya, kalau sebelumnya kita menggambarkan lensa atau cermin dengan nggak boleh dalam tanda garis, tetapi dalam hal ini kita bisa membuat lensa itu direpresentasikan dengan garis, gitu ya. Dalam hal ini, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kalau kalian ingat ketika kalian mengerjakan pada peristiwa pantulan cahaya pada cermin, ya, ketika permukaan cermin itu atau sinar itu semakin mendekati bagian garis bidang mendatar ya, bidang datarnya, maka secara general ya, secara general kita bisa menyimpulkan 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang berlaku secara umum gitu. Oleh karena itu, kita bisa menyederhanakan gambar lensa yang kita punya, yang tadinya kalau misalnya lensa cembung kan umumnya kita gambarkan seperti ini, lensa cembung ya, cembung-cembung. Nah, gini misalnya. Ini lensa cembung kalau dia dari sini sinarnya misalnya. Nah, tapi kita bisa gambarkan atau representasikan dalam bentuk satu garis gitu. Nah, nanti juga kita akan menjelaskan kenapa bisa, kalau dalam hal ini berarti cembungnya ada berapa? Ini. Ada berapa lensa ini? Ada 2 kan? Di kiri cembung, yang dari sini juga cembung gitu. Yang ini cembung, ini cembung gitu. Namun dalam hal ini karena ada prinsip pembiasan pada lensa tipis ya. Kalau kalian pernah baca lensa tipis, jadi lensa tipis itu adalah lensa yang perambatan cahaya ketika dia melewati permukaan di sini batasnya ini ya.
itu bisa diabaikan ketebalannya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 2 buah lensa kan, kalau kita pakai hukum Snellius kan berarti N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nih kalau misalkan ketebalannya ini D ya, ini D. Kalau ketebalannya tidak diabaikan, maka misalnya ada sinar di sini datang. Nah, ini kan sinar datang. Maka kita harus pakai aturan yang N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi ada 2 kali perambatan. Yang pertama dari udara ke lensa, ini ya, 1. Ini udara ke lensa, dan yang kedua adalah dari lensa ke udara gitu. Jadi ada 2 dia, kalau ketebalannya tidak diabaikan. Nah, tetapi pada umumnya kan lensa itu tipis ya, nggak ada ketebalannya kan sampai 20 meter atau 10 meter, 10 cm juga jarang gitu. Umumnya hanya berapa biasanya ketebalan lensa? Pernah ada yang nyoba ngitung atau mengukur ketebalan lensa? Ada? Halo? Belum, Bu. Belum ada. Tapi kan tipis kan dia. Dalam orde paling tebel itu mungkin 1 cm ya. Lensa. Atau 2 cm mungkin ketebalannya. Ya. Sehingga karena ketebalannya itu kecil sekali, kita bisa mengabaikan arah perambatan sinar yang berada di dalam lensa. Gitu. Jadi seolah-olah dia hanya melewati 2 medium, hanya 2 kali perambatan. Jadi dari udara menuju ke lensa. Tapi kalau ketebalannya diperhitungkan kan ini kompleks sekali jadinya. Jadi dari sini ini ada sinar datang, kemudian kalian buat garis normal, kemudian hitung sudut datangnya berapa, kemudian indeks bias lensa kedua berapa, kemudian dari lensa kemudian ke udara. Jadi ada 2 kali perambatan. Ya, sehingga karena kita bisa simplified atau kita sederhanakan bentuknya menjadi garis gitu ya. Kita representasikan dalam bentuk garis seperti ini. Oke, sekarang ini adalah salah satu contoh untuk lensa cembung ya. Yang kalau kalian pakai kemarin untuk proyektor sederhana, lensanya lensa apa yang dipakai? Lensa cembung atau lensa cekung? Halo? Izin menjawab, Bu. Lensa cembung. Oke, lensa cembung ya. Nah, kalau ini kan terlihat jelas nih, kalau lensa cembung itu sebenarnya kita lihat ini kan ruang 1 ya. Kemudian ini adalah ruang 2 ya. Kalau kita hitung ini ya. Ini fokus 1, kemudian 2 kali fokus 1, 2 kali fokus 2 berarti ya, 2F2. Gitu. Nah, 1, 2, kemudian di sini ada ruang 3 gitu ya. Nah, kalau kita gambar berarti sesuai dengan yang kalian dapatkan pada proyektor sederhana. Kalau kalian menggunakan lensa positif, maka bayangan kalau hanya 1 lensa aja, pasti bayangannya bentuknya adalah terbalik, gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya bayangan yang terbalik ini bisa menghasilkan bayangan akhir yang diperbesar dan tegak gitu. Nah salah satu solusinya adalah dengan menambah 1 buah lensa lagi. Nah, kita akan melihat atau menghitung berapa fokus gabungan dari lensa ini gitu. Nah, caranya sama. Berlaku yang 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S. Kemudian S itu adalah jarak benda, kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan, ya. Oke. Nah, kalau lensa cembung, ingat ya, lensa cembung itu kan bentuknya begini nih. Ini lensa cembung ya. Kalau objeknya di sini, ya, lensa cembungnya berarti kan yang ini, yang sebelah kiri ini yang kalian pakai. Berarti fokus satunya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya. Fokus 1 di kanan atau di kiri kalau objeknya di sini? Halo? Di kirinya lensa, Bu. Kiri bukan, Bu. Yakin? Kan lensanya sebelah ini. Ini kan permukaan lensanya nih. Nah. Ingat fokus sebelah kanan. Jadi fokus satunya, fokus satunya ada di sebelah kanan. Fokus 1. Kemudian di sini adalah 2 kali fokus 1, gitu ya. Nah, kemudian fokus 1 untuk
ini ya. Jadi nanti kan ada 2 lensa ya. Berarti fokus 1 untuk lensa pertama, 2 kali fokus 1 untuk lensa pertama gitu ya. Terus fokus 2-nya berarti di sebelah kanannya ya. Fokus 2 di sini adalah 2 kali fokus 2 gitu. Artinya, kalau kita meletakkan di sebelah kiri lensa cembung, objek itu berada di ruang berapa? Di ruang 4 kan? Ya enggak? Ya kan? Halo? Objek Iya, di ruang Bu. 4 bukan? Iya, di ruang 4 bagi. Jadi kalian perhatikan itu permukaan lensanya di mana. Kan kalau kalian ingat dulu kalau dia ada permukaan melengkung gini, jadi nilai fokusnya, kalau ini kita buat kan sebenarnya bentuknya lingkaran. Ini ada pusat kelengkungannya. Nah, di sini adalah titik fokusnya. Setengah dari pusat lingkaran ini. Ini fokus. Berarti kalau dia posisinya sebelah sini, fokusnya di sebelah kanan gitu ya. Berarti kalau di ruang 4 berarti dia bayangan akan di ruang 1, pasti hasilnya lebih kecil gitu dan posisinya terbalik. Ya. Maya terbalik diperkecil. Nah, sekarang kita akan melihat kalau digabung seperti ini, maka apa yang terjadi dengan fokus dan perbesarannya gitu. Kalau dari teori apa yang kalian dapat? Fokus dengan perbesarannya. Kalau dari teori, dari video lah boleh. Kalau lensa digabung, tadi yang Resti jelaskan tadi. Kalau lensa digabung, maka perbesarannya? Meningkatkan perbesarannya, Bu. Iya, perbesarannya meningkat. Karena perbesarannya itu menjadi perkalian ya. Perkalian antara perbesaran 1 ya, perbesaran 1 dengan perbesaran 2. Ya, perbesaran 1 itu adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa 1 dan perbesaran 2 adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa yang kedua. Berarti kita akan dapatkan perbesaran total menjadi perbesaran yang dihasilkan oleh lensa 1 dikalikan dengan perbesaran yang dikalikan dengan lensa 2. Nah, sekarang kita cek, benar nggak sih kalau kita lihat dari proses perambatan sinarnya kan sinar datang sejar sumber utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan kembali melalui titik itu ya. Nah, ternyata bayangan terbalik. Kalau kita tambah 1 lagi, berarti kan dia posisinya di sini, benda maya ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai benda maya. Ya, masih ingat di cermin kemarin ada pertanyaan benda maya. Jadi benda maya itu kalau di dalam lensa hampir sama prinsipnya seperti benda maya pada cermin. Jadi bayangan yang terbentuk akibat cermin 1 menjadi benda pada cermin kedua. Nah, kalau dalam hal ini benda maya itu dihasilkan karena ada bayangan yang dihasilkan oleh lensa 1 menjadi benda pada lensa yang kedua, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana menghitung perbesaran total. Perbesaran itu bisa dihitung dengan menggunakan apa? M? S1 aksen per S1. Oke. S1 ya, kalau dia M1. Kalau M2 berarti S2 aksen dibagi dengan S2 ya. Atau kalau pakai ketinggian H berapa? H1 aksen per H. H1 aksen per H. Oke. H1 ya. Ya, oke. Dikali dengan H2 aksen dibagi dengan H2. Nah, sekarang kita lihat hubungannya ya. Oke. Kita sepakati ya tadi S1 adalah objek pada lensa 1, S1 aksen adalah bayangan pada lensa 1, S2 adalah objek pada lensa 2, S2 aksen adalah bayangan pada lensa 2. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau dimisalkan jarak antara dua lensa itu dimisalkan D, ya, D, ini kan jaraknya D ya, dari sini ke sini, ini D,
Berarti kita bisa dapatkan hubungan antara D dengan S1 aksen dengan S2. Jadi S1 aksen itu adalah jarak bayangan yang diakibatkan oleh lensa 1, ya. D-nya menjadi S1 aksen ditambah dengan S2. Jadi S2 itu adalah jarak benda dari lensa yang kedua. Di mana jarak benda ini dihasilkan karena bayangan maya dari lensa yang pertama. Nih, D-nya adalah S1 aksen ditambah dengan S2. Nah, terus untuk mendapatkan F, kita punya persamaan umum kan 1/F sama dengan 1/S, ya. Ini F1 ya, berarti S1 aksen ditambah dengan 1/S1. Kemudian yang F2 berarti 1/F2 sama dengan 1/S2 aksen ditambah dengan 1/S2. Nah, kita kan mau mencari fokus gabungan. Katanya tadi kalau misalnya dua buah lensa digabung, maka perbesarannya akan semakin besar atau fokusnya semakin baik. Nah, kita akan lihat bagaimana fokusnya. Nah, fokusnya kan tinggal kita jumlahkan 1/fokus 1 ditambah 1/fokus 2 akan sama dengan kita masukin nih nilainya. Nih. Ya, berarti 1/S1 aksen ditambah 1/S1 ya. Ditambah lagi 1/S2 aksen ditambah 1/S2. Nah, sekarang kita lihat hubungan S1 aksen dengan S2. Ini hubungannya. Nah, berarti kita bisa cari nih, kita ganti apanya nih berarti S1 aksennya ya misalnya ya. Kalau kita ganti S1 aksen menjadi apa? S1 aksen sama dengan apa S1 aksen? D min S2. D min S2. Oke. D min S2. D tadi apa D? Jarak antara lensa 1 ke lensa 2. Oke, D itu adalah jarak antara lensa 1 dengan lensa 2. Berarti kita bisa ganti ya, 1/D min S2 ya, ditambah 1/S1 ditambah 1/S2 aksen ditambah dengan 1/S2. Nah, ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Mana nih yang paling mudah? Ini ke sini ya. Ada yang lebih mudah lagi nggak? Coba kita cek dulu supaya bentuknya menjadi bentuk yang paling sederhana yang bisa kita buat. Sebentar. Oke. Masih ada orang di sini? Masih ada ya? Masih, Bu. Masih, oke. Bentar, Ibu cek dulu. Oke, ya. Jadi F gabungannya adalah ini. Jadi kalau kita mengubah ke S1 aksen, dapat persamaannya menjadi ini, F 1/F gabungannya. Yang ini tinggal dibentuk sederhana. Paling sederhananya apa? Nah, nanti ketika kalau mau diganti, boleh juga S2 aksennya diganti. Ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sehingga kita bisa dapat. Nah, untuk perbesarannya tinggal dihitung aja. Perbesaran 1 dikalikan dengan perbesaran yang kedua. Oke. Secara konsep kurang lebih seperti itu ya. Untuk bisa mendapatkan nilai perbesaran total pada dua buah lensa yang digabung. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Maaf ya, ini agak kurang kondusif karena Ibu sambil rapat. Ada pertanyaan nggak? Sudah mengerjakan soal latihannya? Soal latihan? Soal latihan yang ada di V-Class? Sudah, Bu. Sudah, dapat semua?
Iya, Bu. Catat, Bu. Coba Ibu lihat ya. Tapi kalau sesuai gambarnya agak nggak sesuai, Bu. Agak nggak sesuai apa hasilnya? Nggak sesuainya gimana maksudnya? Kalau di perhitungannya misal tinggi bayangannya tuh 4 cm, tapi di gambar Oh, nggak apa-apa. 6, berapa gitu. Nggak Maksudnya apa-apa. nggak pas 4 cm. Iya. Berarti antara teori dengan penggambaran ya. Nggak sama gitu maksudnya ya. Ya, itulah sebenarnya yang akan Ibu sampaikan. Ternyata di dalam fisika itu banyak sekali hal-hal yang ideal gitu. Paham nggak maksud Ibu? Banyak hal yang ideal. Jadi antara eksperimen dengan teori itu tidak sama. Tidak sama dalam artian kalau secara prinsip sama gitu. Tetapi ketika diukur besaran-besarannya itu bisa jadi tidak sama. Jadi gitu. Ada poin yang mau disampaikan adalah ketika kalian melakukan eksperimen, meskipun data kalian itu berbeda dengan data hasil hasil perhitungan dengan data eksperimen itu jangan dimanipulasi, harus datanya sama, jangan gitu. Justru kalau datanya sama itu aneh, gitu loh. Ya paham ya. Nanti kalau jadi guru, ketika kalian mengajar siswanya, mereka melakukan eksperimen, mendapatkan data, kok ini datanya nggak sama, seharusnya polanya misalnya kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kok kalian nggak dapatnya segitu, tapi dapatnya 2,1, 4,8, 5,9, itu justru data real yang ada gitu. Ya, itu yang harus dipelajari untuk kita meyakini siswa bahwa memang di dalam fisika itu ada sesuatu yang ada ketidakpastian pengukuran gitu ibaratnya ya. Makanya di dalam eksperimen kalian umumnya kan menghitung ketidakpastian gitu ya. Makanya nilai yang harus disampaikan di sini adalah ketika melakukan eksperimen, termasuk nanti ketika skripsi ya, ketika mendapatkan data di lapangan memang enggak sesuai maksudnya dengan teori, ya nggak apa-apa, itu data fakta di lapangan. Tinggal bagaimana kalian membahasnya. Oke. Ada kesulitan tidak? Nggak ada ya. Nanti kita lanjutkan lagi perkuliahannya di perkuliahan sore ya, di jam praktikum. Karena ini Ibu ngajar sudah sangat tidak kondusif sambil rapat. Jadi masih ada suara-suara. Silakan kalian lanjutkan mengenai lensa tipis gitu. Mengenai lensa tipis, apa bedanya lensa gabungan dan lensa tipis? Ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, jelaskan perbedaan lensa gabungan dengan lensa tipis. Bagaimana menghitung fokusnya untuk lensa gabungan dan fokus pada lensa tipis. Itu ya. Oke, silakan berdiskusi, nanti sore kita diskusi lagi di jam praktikum melalui link ini juga ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk belajar ya. Iya, Bu. Tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa offline ya. Amin. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, ya. Kita live ya. Sudah cukup. Tambah nasi. Bebek. Enggak. Terus. Lukman tidur nih kayaknya Lukman. Dibanting lagi udah ini. Ada apa?
Dia nih mau beli baru dia tuh. Apa tuh? Ngawur kamu nih. Apa-apa? Kapan ke Balam? Pas mubes. Kita mau mubes kapan? Nggak denger. 32 Desember. Nanti Kalah. Dadah, Lama, yuk Bu. pindah-pindah. Kemarin aku pas malam. Apa ya? Itu ngomong.